Selamat datang lagi di sesi telaah sumber kita. Hari ini kita punya sesuatu yang kayaknya bisa bikin Anda mikir ulang soal fokus nih. Pernah nggak sih ngerasa kalau memperhatikan itu kayak kayak harus maksa gitu? Kayak kita punya jatah fokus yang terbatas banget. Oke, mari kita coba bedah ini ya. Gimana kalau pandangan itu ternyata kurang pas? Iya, iya. Sumber kita kali ini datang dari bab 5, buku Effortless Attention. Judul babnya Grounding Attention in Action Control. Penulisnya Bernard Hommel. Nah, misi kita di sini itu mau ngulik pandangan Hommel yang ya bisa dibilang cukup radikal lah. Radikal gimana tuh? Dia bilang, perhatian atau atensi itu bukan soal kita ngatur baterai kognitif yang gampang habis itu. Tapi, justru cuma efek sampingan dari cara kita ngontrol gerakan atau tindakan kita. Wah, menarik. Kenapa ini penting buat Anda? Wah, ini potensinya bisa mengubah cara kita lihat soal fokus, soal usaha, bahkan soal kenapa kita gampang keganggu pas lagi kerja atau ngapain gitu. Betul-betul. Pandangan yang umum kan seringnya gitu ya, atensi itu kayak, satpam lah di depan pintu kesadaran kita. Nyortir mana informasi yang boleh masuk, mana yang enggak. Biar nggak pusing banyakan info gitu ya. Iya, atau kayak manajer yang ngatur sumber daya otak kita, yang katanya terbatas itu. Teori-teori lama, kayak dari Kahneman misalnya, yang liatnya gitu, atensi itu ada biar otak nggak hang kebanyakan data. Oke, Nah, yang seru di sini, Hommel ini kayak membaliknya gitu loh. Dia bilang, fungsi asli atensi itu mungkin sama sekali nggak ada urusannya sama kapasitas otak yang terbatas atau mencegah banjir informasi. terus apa dong? Justru, katanya, atensi itu muncul sebagai konsekuensi. Ya, konsekuensi dari cara otak kita ngatur tindakan. Agak aneh ya kedengarannya di awal? Iya juga sih. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Hommel ini langsung nantang asumsi dasarnya. Dia nggak setuju kalau atensi itu ada cuma biar kita nggak kewalahan sama semua hal di sekitar kita. Dia pikir alasannya lebih fundamental ya. Kayaknya gitu. Ide utamanya Hommel tuh gini, atensi itu semacam produk sampingan, bukan fitur utama. Produk sampingan dari apa? Dari sistem yang ngontrol gerakan kita, sistem motorik itu. Jadi bukan sistem terpisah buat ngatur fokus atau semacamnya. Kenapa bisa gitu? Ini ada kaitannya sama cara kerja otak kita, terutama otak primata, yang katanya lebih suka mewakili informasi itu secara terpecah-pecah gitu, berdasarkan fitur-fiturnya. Oke, coba deh bayangin begini. Otak kita itu nggak ngelihat apel merah di atas meja sebagai satu gambar utuh gitu aja. Tapi dipecah jadi fitur-fitur kayak bentuknya bulat, warnanya merah, teksturnya halus, lokasinya di depan. Oh, jadi kayak data yang di-tag gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, menariknya lagi, rencana tindakan kita, misalnya kita mau mengambil apel itu juga dipecah jadi fitur-fitur gerakan. Gerakan tangan ke depan, buka jari, genggam. Informasi persepsi sama informasi aksi ini semua diproses barengan di banyak jalur otak, nggak ngantri satu-satu. Oke. Jadi, informasi, baik yang kita lihat maupun rencana gerak kita, itu dipecah jadi fitur-fitur. Terus, hubungannya sama atensi gimana dong? Nah, disinilah konsep namanya common coding atau pengkodean bersama jadi penting banget. Intinya, bahasa atau kode yang dipakai otak untuk fitur yang kita lihat, persepsi, itu sama persis dengan kode untuk fitur gerakan, aksi. Jadi kayak ngomong pakai bahasa yang sama gitu ya, antara mata sama tangan. Kurang lebih begitu. Keduanya pakai kosakata fitur yang sama. Nah, kalau persepsi dan aksi pakai kode yang sama dan semuanya terpecah jadi fitur, gimana cara otak milih mana yang penting saat ini? Ya, kontrolnya juga main di level fitur itu. Contohnya gimana tuh? Misalnya, Anda lagi nyari kunci motor warna merah di laci yang isinya campur aduk. Otak Anda itu akan secara otomatis maikin volume atau ngasih bobot lebih ke fitur warna merah. Oh, Akibatnya, semua benda yang punya fitur merah di laci itu bakal lebih kelihatan menonjol buat Anda. Ini mirip sama temuan di studi soal ganti-ganti tugas task switching. yang mana tuh? Yang nunjukin kalau kita lebih gampang ngerjain tugas, kalau fitur yang penting, misalnya warna, itu tetap sama dari tugas sebelumnya, daripada kalau tiba-tiba kita harus fokus ke fitur lain, misalnya bentuk. Jadi, kontrol dari otak kita itu kerjanya yang ngatur bobot fitur-fitur ini. Oke. Masuk akal kalau persepsi sama aksi itu pakai bahasa fitur yang sama. Tapi, gimana cara Hommel buktiinnya kalau kontrol aksi ini beneran ngaruh ke perhatian kita?
Ada contoh konkretnya nggak? Ada, dan ini salah satu bukti klasiknya Hommel dan kawan-kawan. Namanya efek meridian, dari penelitian Rizzolatti dan timnya tahun 1987. Eksperimennya kira-kira begini, Anda diminta fokus ke satu titik di tengah layar. Terus nanti ada target bisa muncul di salah satu dari 4 kotak. 2 di kiri layar, 2 di kanan. Oke, fokus di tengah, ada target bisa di kiri atau kanan. Terus? Nah, sebelum targetnya muncul, salah satu kotak itu dikasih kode atau isyarat dulu. Ngasih tahu, kemungkinan besar targetnya muncul di sini nih. Kalau target beneran muncul di kotak yang dikasih isyarat, ya jelas Anda cepet reaksinya kan? Iyalah, kan udah dikasih tahu. Nah, tapi yang unik itu adalah kalau targetnya muncul di kotak yang nggak dikasih isyarat. Ternyata, reaksi Anda itu lebih lambat kalau target muncul di sisi yang sama dengan isyarat, misalnya isyarat di kiri atas, target muncul di kiri bawah. Lebih lambat. Iya, dibanding kalau targetnya muncul di sisi yang berlawanan. Misalnya isyarat di kiri atas, tapi target muncul di kanan bawah. Tunggu. Jadi cuma gara-gara saya siap-siap mau bereaksi ke arah kiri karena isyaratnya di kiri, perhatian saya jadi kayak berat sebelah ke kiri juga gitu. Meskipun targetnya muncul di tempat lain tapi masih di sisi kiri itu. Persis, itu dia implikasi pentingnya. Hanya dengan mempersiapkan respons motorik, misalnya Anda udah siap-siap neken tombol pakai tangan kiri karena isyaratnya di kiri, meskipun akhirnya nggak jadi neken tombol itu udah cukup buat narik perhatian visual Anda ke sisi itu. Wah, Atensi visual kita ternyata ya bisa dibilang lengket banget sama sistem motorik yang lagi siap-siap mau bergerak. Jadi persiapan Anda buat bertindak itu ngebentuk apa yang Anda perhatikan, seringkali tanpa Anda sadari sama sekali. wah ini beneran menarik banget sih. Jadi tindakan atau bahkan niat buat bertindak itu kayaknya datang duluan ya, baru perhatian kita ngikutin. Terus apa cuma itu aja buktinya? Atau Hommel punya bukti lain yang lebih kuat lagi? Tentu, dia nggak berhenti di situ dong. Hommel dan timnya terus cari bukti yang lebih langsung nunjukin kalau aktivasi rencana tindakan itu sendiri, bahkan yang nggak relevan sama tugas utama, bisa ngebajak perhatian kita. Ada studi kunci nih dari Fagioli, Verlazo, dan Hommel sendiri di tahun 2007. Oke, studi yang ini gimana lagi? Studinya ini cerdik banget. Peserta cuma diminta liatin urutan gambar di layar. Tugas utamanya simpel banget. Injak pedal kalau lihat ada gambar yang aneh atau beda, oddball. Udah itu aja. Mereka nggak disuruh ngapa-ngapain pakai tangan sama sekali. Cuma injek pedal ya tugasnya. Terus triknya di mana? Tapi, tanpa mereka sadari, ada isyarat visual lain sebelum gambar utama muncul yang secara otomatis mancing otak mereka buat nyiapin rencana respons pakai tangan kiri atau kanan. Padahal rencana aksi tangan ini sama sekali nggak relevan sama tugas injak pedal tadi. Jadi otaknya kayak ketrigger buat siap-siap pakai tangan, padahal tugasnya pakai kaki. Terus hasilnya gimana tuh? Hasilnya kuat banget mendukung teorinya Hommel. Meskipun rencana aksi tangan itu nggak relevan dan nggak pernah dilakuin sama sekali, aktivasinya aja udah cukup bikin pemrosesan informasi visual di sisi layar yang sesuai sama tangan itu jadi lebih efisien. Maksudnya gimana tuh lebih efisien? Misalnya kalau rencana tangan kiri yang nggak sengaja ke-trigger, peserta jadi sedikit lebih cepat atau lebih akurat ngenalin sesuatu yang muncul di sebelah kiri layar dibanding kalau yang ke-trigger rencana tangan kanan. Wow. Kesimpulannya jelas banget kan? Sekedar mengaktifkan rencana tindakan, walau nggak sengaja dan nggak relevan, itu udah cukup buat ngasih prioritas ke fitur-fitur di dunia luar yang nyambung sama rencana itu. Dalam kasus ini, fitur lokasi spasial. Ini makin nguatin dugaan Hommel, jangan-jangan yang kita sebut atensi ini emang cuma efek sampingan dari sistem kontrol tindakan kita. Oke. Kalau gitu, mari kita coba tarik benang merahnya nih. Jadi ide Hommel ini benar-benar kayak ngebalik logika umum ya. Fungsi asli atensi menurut dia bukan buat ngirit baterai otak atau nyaring informasi biar gak pusing. Betul sekali. Fungsi aslinya menurut Hommel itu lebih ke soal teknis internal otak. Gimana caranya otak yang kerjanya serba paralel dan terdistribusi ini bisa ngontrol tindakan kita dengan mulus dan terkoordinasi. Koordinasi gimana tuh maksudnya? Terutama gimana caranya otak mengkoordinasikan antara rencana aksi yang dibuat duluan, kayak kita mikir nanti di depan mau belok kiri sama penyesuaian aksi pas lagi dilakuin. Kayak pas mau belok, ada lubang, geser dikit deh. Nah, atensi itu muncul sebagai solusi alami dari sistem kontrol aksi untuk ngadepin masalah koordinasi ini. Dulu kan ada juga tuh ide selection for action dari Allport sama Neumann. Mereka udah bilang kalau kita memperhatikan sesuatu itu ya tujuannya buat nuntun tindakan kita.
Apa bedanya dong sama Hommel? Nah, itu dia. Allport dan Neumann udah di jalur yang benar dengan menekankan pentingnya aksi. Tapi Hommel ini melangkah lebih jauh lagi, lebih ekstrim. Dia bilang atensi itu bukan cuma melayani aksi, tapi mungkin memang cuma produk sampingan dari proses kontrol aksi itu sendiri. Jadi kayak bayangan gitu ya. Nggak bisa lepas dari bendanya, dari aksinya. Persis, kayak bayangan yang nggak bisa lepas dari benda aslinya. Di mana ada kontrol aksi, di situ ada bayangan berupa atensi. Kalau dipikir-pikir ya juga ya. Di luar lab, jarang banget kan? Kita sengaja fokus ke sesuatu cuma buat ya iseng merhatiin aja. Biasanya kita merhatiin sesuatu karena ada hubungannya sama apa yang mau kita lakuin. Betul. Kita nggak liatin warna cat tembok cuma demi liatin warna. Tapi mungkin karena kita mau ngecat ulang, atau nyari stop kontak di tembok itu, atau ngecek ada retak nggak. Selalu ada kaitannya sama aksi kan? Nah, ini pasti bikin Anda bertanya-tanya nih. Kalau atensi itu cuma efek sampingan dari kontrol aksi, kok kadang rasanya berat banget ya buat fokus? Mana bagian effortless atau tanpa usahanya yang ada di judul buku itu? Nah, iya. Itu pertanyaan saya selanjutnya. Kok bisa effortless, tapi rasanya susah? Ini pertanyaan yang penting banget. Menurut kerangka Hommel, proses atensi itu sendiri, kayak contoh tadi, naikin volume fitur warna merah, itu sebenarnya berjalan otomatis dan nggak butuh usaha sadar. Itu dipicu langsung sama sistem kontrol aksi yang lagi aktif, yang mana sistem kontrol aksi ini dikendalikan sama tujuan atau goal kita saat itu. Oke, proses atensinya otomatis. Lalu, rasa berat atau usaha itu datangnya dari mana dong kalau gitu? Hommel menduga sumber usahanya itu bukan di mekanisme atensinya, tapi di proses memilih, mengingat, dan mempertahankan tujuan tindakan itu sendiri. Oh, di tujuannya ya. Iya, misalnya kalau kita harus ganti-ganti tujuan kerjaan secara cepat, dari nulis email, terus harus bales chat, terus balik lagi ke email. Nah, proses ganti tujuan itu seringkali terasa butuh usaha. Atau pas kita harus mempertahankan satu tujuan, selesaikan laporan ini sekarang. Di tengah banyak banget godaan atau gangguan, itu juga bisa terasa berat. Ini yang sering diukur sebagai biaya kognitif dalam penelitian teh switching itu. Oke, jadi usahanya di level menentukan dan menjaga tujuannya. Tapi, apa iya sih mempertahankan tujuan itu selalu butuh usaha keras di kehidupan nyata kita sehari-hari? Nah, Hommel ngasih catatan penting di sini. Mungkin nggak sesering yang kita bayangkan. Pertama, tujuan kita itu seringkali udah nempel atau terasosiasi kuat sama petunjuk di lingkungan sekitar kita. Contohnya? Ya kayak kita lihat jam dinding, otomatis ingat, oh iya bentar lagi ada meeting jam 10. Kita nggak perlu usaha keras buat nginget-nginget tujuan itu terus. Lingkungan yang ngingetin. Kedua, banyak banget loh perilaku kita sehari-hari itu sebenarnya dipicu otomatis sama lingkungan. Bukan karena kita secara sadar terus-menerus megang tujuan itu di kepala kita. Jadi kayak autopilot gitu ya? Mirip gitu. Ketiga, tujuan jangka panjang kita, misalnya mau hidup sehat, itu biasanya didukung sama motivasi internal kita sendiri. Atau udah jadi kebiasaan dan rutinitas, yang bikin nggak terlalu butuh paksaan mental terus-menerus buat ngejalaninnya. Masuk akal juga. Bahkan, ada studi paling awal soal ganti-ganti tugas, ini dari tahun 1927 loh, yang nunjukin kalau ganti tugas itu nggak terasa berat atau membebani kalau petunjuk untuk tiap tugas itu jelas banget bedanya dan gampang dikenali. Oh ya? Iya, jadi kesimpulan Hommel kira-kira begini, jangan-jangan kita ini sering melebih-lebihkan seberapa besar usaha mental yang dibutuhin dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Gara-gara di laboratorium kita sering ngasih tugas yang ya aneh, artifisial, nggak nyambung sama motivasi asli peserta, dan nggak ada dukungan dari konteks atau lingkungan. Jadi karena tugas labnya yang aneh ya? Bisa jadi itu salah satu faktornya. Kalau di dunia nyata, tujuan kita jelas, didukung motivasi entah dari dalam diri atau dari luar, dan lingkungan juga mendukung aksi kita, maka kontrol aksi kita bisa jalan dengan mulus. Nah, atensi yang secara otomatis ngikutin kontrol aksi yang mulus itu bakal terasa effortless, ringan aja gitu. Wah, ini implikasinya lumayan besar ya buat kita sehari-hari. Jadi, kalau menurut Hommel, cara kita mikir soal melatih fokus itu mungkin perlu digeser nih. Bukan lagi soal memaksa perhatian kita biar nempel terus ke sesuatu.
Betul. Tapi mungkin lebih ke soal gimana caranya menyelaraskan apa yang mau kita capai, tujuan, dengan apa yang sedang kita lakukan saat ini, aksi. Kalau tujuan dan aksi udah sinkron, udah selaras, atensi tuh kayaknya bakal ngikut secara alami aja. Nggak perlu dipegangin atau dipaksa terus-menerus. Fokus jadi lebih mudah karena dia tertarik oleh tindakan kita, bukan kita yang narik fokusnya. Gitu ya? Kira-kira gitu analoginya. Fokus itu jadi konsekuensi, bukan prasyarat utama. Coba deh Anda inget-inget lagi, kapan terakhir kali merasa benar-benar khusyuk atau masuk banget dalam suatu aktivitas? Kayak lagi in the zone gitu. Mungkin pas lagi asyik main musik, atau lagi seru banget main game, atau pas lagi fokus ngerjain hobi kerajinan tangan. Iya ya. Di momen-momen itu perhatian Anda rasanya gimana? Kayak otomatis aja ketarik ke apa yang perlu dilakuin selanjutnya kan? Nggak perlu mikir, aduh harus fokus, harus fokus. Betul, betul. Contoh klasik yang sering disebut terkait Hommel itu ya aktivitas kayak main ski menuruni bukit. Perhatian si pemain ski itu kan secara otomatis tertuju ke tikungan di depan, ke gundukan salju yang harus dihindari, atau ke posisi tubuh yang perlu dijaga saat itu juga. Nggak mikirin pemandangan ya? Iya, mungkin sekilas lihat, tapi fokus utamanya bukan ke situ. Perhatiannya nggak dipaksa buat lihat pemandangan indah di samping trek, tapi secara otomatis ditarik oleh kebutuhan aksi saat itu. Harus belok sekarang, awas ada gundukan, jaga keseimbangan. Ini pas banget sama idenya Hommel. Oke, jadi mari kita coba simpulkan gagasan utama dari telaah kita kali ini ya. Perspektif Bernard Hommel ini ngajak kita buat ngelihat atensi dengan kacamata yang, wah beda banget deh. Bukan lagi ngelihat atensi sebagai otot mental yang harus dilatih terpisah, atau kayak manajer sumber daya yang pelit dan terbatas. Iya, pergeseran yang cukup fundamental sih ini. Tapi lebih kayak tadi itu, bayangan yang selalu ngikutin gerakan badan kita. Atensi itu adalah konsekuensi alami dari cara kita merencanakan dan ngontrol tindakan kita di dunia ini. Jadi pergeserannya itu dari melihat atensi sebagai pengelola kelangkaan sumber daya kognitif, menjadi melihat atensi sebagai produk sampingan dari kontrol aksi. Itu intinya. Kalau direnungkan lebih dalam lagi, ini berarti tindakan dan niat atau tujuan kita itu jadi pusat pemahaman kita soal atensi ya, bukan lagi cuma soal kita pasif nerima informasi dari dunia luar. Tepat sekali. Ini nantang kita buat jadi lebih sadar gimana sih sebetulnya tujuan-tujuan kita, baik yang kita sadari maupun yang nggak kita sadari, itu terus-menerus ngebentuk apa aja yang kita perhatikan di sekitar kita. Jadinya, atensi itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja pada kita dari luar, tapi sesuatu yang aktif kita ciptakan atau bentuk melalui interaksi kita dengan dunia, melalui apa yang kita pilih untuk lakukan atau kita rencanakan untuk lakukan. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Kalau atensi itu emang seleket itu sama kontrol tindakan kayak kata Hommel, gimana dong cara kita ngelihat fenomena pikiran loncat-loncat atau monkey mind yang sering bikin kita kesel itu? Nah, iya tuh. Gimana tuh penjelasannya? Mungkinkah gangguan fokus atau distraksi yang kita alami itu sebenarnya bukan karena atensi kita lemah atau otot fokus kita kurang terlatih? Tapi lebih karena apa ya? Tapi mungkin lebih karena di dalam kepala kita itu lagi ada banyak rencana aksi atau tujuan yang saling bertentangan dan lagi rebutan kendali. Misalnya, ada tujuan pengen fokus kerja, tapi di saat yang sama, ada juga dorongan aksi pengen cek notifikasi HP. Dan mungkin ada juga rencana implisit pengen ngemil sesuatu. Oh, jadi kayak ada konflik internal antar rencana aksi gitu ya? Bisa jadi, kan? Kalau gitu, mungkin solusi buat ngatasin distraksi itu bukan sekedar bilang, ayo lebih fokus. Tapi lebih ke arah, coba deh perjelas dulu, sebenarnya prioritas aksi kita saat ini apa sih? Atau gimana ya caranya menyelaraskan berbagai tujuan atau rencana aksi yang lagi konflik ini biar nggak saling ganggu? Wah, itu perspektif yang beda banget ya soal distraksi. Menarik, menarik. Menarik untuk dipikirkan lebih lanjut, kan? Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak sesi telaah sumber kita kali ini. Semoga ada perspektif baru yang bisa Anda bawa pulang dan renungkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.